Halo, salam sehat Bapak Ibu, para orang tua hebat semuanya dimanapun Anda berada. Selamat datang di YouTube channel kami, Dokter Senjaya. Perkenalkan, saya Dr. Mariska Senjaya. Saya adalah seorang praktisi biomedis dan kedokteran fungsional untuk anak-anak berkebutuhan khusus, seperti mereka dengan gangguan spektrum autisme, telat bicara, hiperaktif, kesulitan belajar, dan lain sebagainya. Nah, di YouTube channel saya ini, saya akan membawakan cerita dan pengalaman saya dan tim kami di Protokol Dokter Senjaya dalam membantu para orang tua untuk menemukan akar masalah di balik gangguan perilaku Ananda agar bisa membantu Ananda mencapai progres mereka yang maksimal. Simak terus video-video kami, dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan topik-topik menarik selanjutnya. Di video YouTube kali ini, saya akan membahas tentang brain inflamasi atau peradangan otak. Bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah lama mengikuti komunitas Protokol Dokter Senjaya ataupun mungkin sudah aktif di dalam grup Facebook kami atau sudah pernah menonton video-video kami lahan klinik, tentu sudah familiar dengan istilah brain inflamasi atau peradangan otak ini. Tapi sebenarnya apa sih artinya brain inflamasi ini? Nah, brain inflamasi adalah sebuah kondisi di mana otak kita mengalami suatu peradangan. Jadi proses peradangan itu seperti ketika misalnya kita itu lagi jalan, lalu kita tuh tiba-tiba terpeleset dan jatuh sehingga lutut kita terbentur lantai. Pada waktu lutut kita terbentur lantai, mungkin pada saat itu tidak terjadi rasa apa-apa, mungkin kita hanya kaget, mungkin ada sedikit rasa sakit. Namun setelah terbentur di daerah lutut yang terkena benturan itu akan ketika kita pegang akan mulai terasa hangat atau panas. Lalu tidak lama kemudian mulai ada rasa seperti nyut-nyutan atau nyeri. Lalu mungkin kalau kita biarkan terus lama-lama kita mungkin agak sulit berjalan, untuk menekuk lutut aja nggak bisa, dan mungkin keesokan paginya ada tampak biru atau lebam gitu ya, ada memar di lutut kita. Bayangkan hal itu terjadi juga pada otak kita. Jadi proses brain inflamasi itu seperti otak kita mengalami bengkak, lalu mungkin ada sedikit nyeri, nyut-nyutan gitu ya di situ ya, dan akhirnya kehilangan fungsinya. Padahal seperti yang kita tahu, otak itu seperti komputer yang mengatur seluruh organ kita, termasuk mengatur bagaimana kita bernafas, mengatur emosi kita, mengatur kemampuan bicara kita, kemampuan belajar kita, kemampuan kita untuk berinteraksi sosial dengan orang lain, mengatur pola tidur kita, sehingga pada saat otak ini mengalami brain inflamasi, tentu hal-hal tersebut terganggu. Ya, pada anak-anak, mereka menjadi lebih mudah tersinggung, lebih cepat marah ketika diajari sesuatu yang menurut mereka tidak bisa, yang menurut mereka sulit. Jadi mereka mungkin mudah marah, mungkin dipukul mejanya atau mungkin menyerang gurunya, menyakiti diri mereka sendiri, mengalami kesulitan untuk menghafalkan sesuatu, menghafalkan pelajarannya, sulit untuk berkonsentrasi, meskipun itu sudah diulang-ulang, ketika ditanya lagi, lupa lagi. Jadi masalahnya ini sangat banyak, bahkan ada yang menyebabkan gangguan tidur. Brain inflamasi dapat ditandai dengan gangguan tidur pada anak-anak, gangguan perilaku, mana mereka mungkin menunjukkan perilaku-perilaku yang aneh atau tidak wajar, misalnya gerakan repetitif yang berulang yang nggak ada tujuannya seperti flapping, atau lari berputar-putar, atau mungkin manjat-manjat ke sana sini, sulit untuk duduk diam. Lalu mungkin kegangguan bicara juga, anak-anak yang belum bisa bicara sesuai dengan umur teman-teman sebayanya, atau mungkin orang yang sulit mengingat sesuatu, yang anak yang kalau diajari sesuatu mudah lupa, dan banyak lagi anak yang mungkin kesulitan membedakan bentuk, anak-anak yang mudah marah, mudah emosi, mudah tiba-tiba menangis tanpa sebab yang jelas, bahkan hingga ada anak-anak yang mudah mengalami kejang. Nah, meskipun tadi contoh-contoh saya banyak menggunakan anak-anak, tetapi brain inflamasi ini tidak hanya terjadi pada anak-anak loh Bapak Ibu, orang dewasa juga bisa mengalami brain inflamasi. Pernahkah Bapak Ibu tiba-tiba
mengalami pikiran Bapak Ibu tuh tiba-tiba blank dan Bapak Ibu sulit untuk mengingat sesuatu, meskipun kita tahu itu bendanya apa. Tiba-tiba seperti linglung, atau seperti kita lupa menaruh kunci kita ada di mana, kacamata kita ada di mana. Ada suatu hari kita mudah merasa jengkel dengan orang lain, meskipun tadinya kita nggak ada apa-apa sama orang itu. Jadi brain inflammasi bisa terjadi pada siapa saja, dari anak-anak sampai dewasa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa bagi Bapak Ibu yang merasa video ini bermanfaat, silahkan tinggalkan komen dan juga bagikan video ini ke teman-teman atau saudara Bapak Ibu yang membutuhkan. Bapak Ibu juga bisa request topik apa yang sebaiknya saya bawakan di video-video mendatang melalui email yang ada di description box ataupun di kolom komentar. Terima kasih, salam sehat selalu.